Selamat siang dari Marunda nih. Selamat siang tapi rasa senja ya. Di sini siang tapi rasa sore nih teman-teman. Bagaimana di tempat teman-teman? Apakah cuacanya mendung-mendung, bikin galau gitu? Ya, saya sekarang sedang berada di Marunda. Marunda itu adalah di pesisir utara Jakarta ya teman-teman. Halo Mas Angga dengan Mas Juni, selamat bergabung. Kita akan mulai jalan-jalan ke rumah si Pitung ya, yang dikenal sebagai jagoan Betawi ya. Kita akan lihat nih seperti apa sih rumah si Pitung itu, dan juga mungkin yang belum familiar dengan cerita si Pitung ya, nanti kita akan ulik-ulik cerita tentang si Pitung ya. Oke, ini kita lihat dulu dari bagian depannya ya. Ini depannya empang nih teman-teman. Ya, ini berada di kawasan Jakarta Utara ya teman-teman ya. Saya juga di Jakarta Utara, tapi dari rumah saya ke sini pun sekitar 45 menit, padahal naik motor udah sangat ngebut ya. Jadi Jakarta Utara tuh gede banget ya. Kalau Marunda ini sebenarnya lebih dekat ke perbatasan Bekasi teman-teman. Jadi kalau yang dari Bekasi mungkin ke sini lebih dekat ya. Videonya pecah. Masa ya? Oh, kenapa ya? Mungkin karena kendala sinyal ya. Kalau sekarang gimana nih Mbak Lin? Apakah pecah terus? Apakah selalu pecah ya gambarnya ya? Kalau suaranya gimana? Bolehkah kasih komentar di kolom chat? Ya oke, kita akan mulai jalan ya teman-teman. Nah, museum Rumah Si Pitung ini adalah bagian dari Museum Kebaharian ya teman-teman. Jadi kalau kemarin teman-teman ikut yang tur virtual juga bareng saya kemarin ke Menara Syah Bandar dan Museum Bahari di Sunda Kelapa, nah itu satu bagian, satu keluarga lah ya sama tempat ini ya. Tiketnya juga sangat murah, 5.000 saja. Nah ini dia rumahnya. Pecah terus ya. Oh, saya nggak mengerti kenapa ya. Tapi apakah masih bisa dilihat Mbak Lin? Apakah benar-benar pecah? Suara bagus, tapi sama sekali nggak bisa dilihat kah gambarnya? Nggak apa-apa lah ya, so mas go on ya. Mudah-mudahan aja teman-teman walaupun ketuk dulu layarnya biar fokus. Udah diketuk sih. Nah sekarang gimana? Oh, oke, ternyata bagus gambarnya di Bintaro. Apa mungkin tergantung sinyal penerima juga kali ya? Yang lainnya bagaimana nih teman-teman? Oke lah, nggak apa-apa lah, kita terus jalan saja ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada malaikat yang baik yang membantu biar nih kelancaran saya di sini dan juga nanti teman-teman yang menerima juga di sana. Nah teman-teman, kita siang ini akan jalan-jalan bersama Mas Dharma Utama ya, baru kenal soalnya jadi namanya nggak hafal. Nah ya, Mas Dharma Utama ini pemandu wisata dari Rumah Si Pitung ini ya. Anak milenial nih kayaknya ya, apa Gen Z? Ya, anak zaman now nih, beda sekali sama, oh kalau saya juga zaman now tapi tante zaman now. Kita kan jalan-jalan ya Mas Tama ya, panggilannya kan Mas Tama nih. So kenal, so deket deh saya ya. Oke. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mungkin belum tahu lokasinya, ini adanya di Marunda ya teman-teman ya, di Marunda di Jakarta Utara. Oke Mas Tama, kita mau jalan-jalan kemana aja nih? Mungkin mau kemana dulu nih sebelum kita masuk ke dalam rumahnya Mas Tama? Kita langsung aja, apa kalau enggak saya mau ngejelasin tentang rumah ini. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya itu Salasa Dharma Utama, panggilan saya Tama. Saya pemandu di Rumah Si Pitung ini. Kebetulan dari 2021 ini jalan ke 2 tahun lah. Hitungannya masih baru sih sebenarnya. Saya mau ngejelasin ini. Rumah Pitung ini terletak di Kampung Marunda Pulo di Marunda. Rumah Pitung ini sebelum tahun 2010 itu akses ke sini itu harus menuju pakai perahu kecil dulu dari Pelabuhan Marunda. Jauh ya? Jadi sebelum 2010 sekarang udah bisa ngelewatin akses pakai mobil atau motor. Tadi lancar jaya jalannya ke sini ya, teman-teman, saya bisa ngebut gitu, Mbak. Dan yang kedua,
saya mau ngejelasin ini. Ya, kita mau lihat sambil Ya, jalan sambil aja. jalan aja kali Ya, oke. Ya. Oke. Di sini ada tribun karena biasanya dipakai untuk Sabtu Minggu itu kadang suka ada acara di sini, Mbak. Oke, suaranya gedein katanya Mas Tama. Suaranya gedein. Ya, Iya, ini tribun ini biasanya dipakainya untuk pengunjung yang untuk menonton acara-acara di sini. Biasanya ada pertunjukannya di sini. pertunjukan Sabtu Minggu biasanya sama pertunjukan hari-hari. Betawi gitu ya, Iya, kayak silat kadang Betawi. suka dipakai acara random juga sih. Terakhir kemarin bulan lalu kita ada acara Vespa di sini waktu itu. Oh, acara Vespa. Oke. Katanya suara Mas Tama kecil sekali, nggak apa-apa, nanti saya ini ya, saya translate ulang. Ya, nah mungkin Saya ngomongin deket aja. iya, ngomongnya mungkin kurang deket atau kurang lantang kayaknya Mas. Yuk. Oh iya. Ya, oke, kita sambil jalan aja Ya, deh ya. sambil jalan Jadi aja. tadi Mas Tama bilang ini tempat pertunjukan kayak silat ya, teman-teman, silat Betawi. Kalau saya sih dulu sering kesini sebelum pandemi ya, cukup sering bawa tamu ya. Dan biasa selalu ramai teman-teman Sabtu Minggu, apalagi kalau menjelang Lebaran. Waduh, tempat ini udah kayak cendol. Nah, di sini biasanya kalau sambil hari Sabtu Minggu itu di sini tuh anak-anak sini itu pada ini, Mbak, pada tari Betawi. Oh, Di kalau belakang Sabtu itu. Minggu. Iya, anak-anak yang belakang cowoknya itu pada latihan silat di belakang kalau Sabtu Minggu. Oh gitu. Sampai sekarang juga Sampai sekarang sama pandemi. sampai Wah, hebat sekarang ya. Oh, jadi kalau yang mau belajar tari silat Betawi, tarian Betawi, Iya. itu bisa di sini ya, ada ininya ya Mas ya, ada memang jadwalnya ya. ada jadwalnya. Ada jadwalnya, cuma ya jauh ya teman-teman, PR ya. Kalau yang bukan di Jakarta Utara ya, mau belajarnya ke sini ya. Belajar Iya. di sini udah gitu juga rutenya juga kan lumayan juga lah depan. Iya. Oke, kita nanti akan masuk ya. Sekilas teman-teman tentang legenda si Pitung itu. Nah, coba saya tanya dulu nih ke teman-teman. Menurut teman-teman, si Pitung itu fiksi kah? Maksudnya beneran ada kah atau hanya legenda? Atau hanya kisah fiksi? Coba tulis di kolom chat. Tebak-tebak buah manggis. Kok ini bisa ada sampai rumah si Pitung? Apakah ini beneran si Pitung beneran adakah? Ataukah dia hanya legenda? Jadi yang perlu teman-teman ketahui itu rumah Pitung ini dibangunnya tahun 1880. Tadinya itu rumah ini tuh dimiliki oleh Haji Safiuddin, itu saudagar dari Bugis, dan beliau orang Makassar yang tinggal di sini, teman-teman. Kenapa dibilang rumah si Pitung? Karena waktu tahun 70-an waktu gubernur kita Bang Ali Sadikin itu, Ali Sadikin itu lagi nyari tempat cagar budaya. Nah, salah satunya ketemulah rumah ini, milik Haji Safiuddin, yang menurut warga sekitar itu mempunyai nilai histori, itu pernah disinggahi oleh kawan Bang Pitung itu. Baik. Kebetulan rumah ini juga memenuhi syarat lebih dari 50 tahun untuk dijadikan cagar budaya. Nah, makanya rumah ini dinamain rumah si Pitung. Oke, baik. Oke. Masih 80% ini masih asli, teman-teman. Masih asli ya. Ini rumahnya gaya sih. Ini sebenarnya rumah panggung gaya Bugis, teman-teman, bukan kayak rumah Betawi Iya, ya, bukan karena rumah Betawi, karena emang bukan dulunya memang dimiliki oleh saudagar orang Bugis ya. Jadi si Pitung itu sendiri, teman-teman, Pitung itu kan memang dia jawara ya, zaman dulu tuh jagoan ya, teman-teman ya. Jadi dikisahkan si Pitung itu dia bersahabat sama si Haji Safiuddin ini ya Mas ya. Si orang kaya ini. Jadi si Pitung kan dikisahkan rumahnya di Rawabangke, itu jauh banget loh dari Rawabangke ke sini. Dia harus naik sampan dulu ya. Jadi dulu dia kan sempat dikejar-kejar sama Belanda ya. Nah, dia ngumpetnya di sini, teman-teman. Ngumpetnya di sini ceritanya. Nah, sama di Masjid Al-Alam. Oh, sama di Masjid Al-Alam si Pitung. Masjid Al-Alam tuh ada deket sini ya. Itu dikenal sebagai Masjid si Pitung juga nih, kita lihat ya. Nah, ini pas pas Gubernur Ali Sadikin kan, di zaman dia waktu itu banyak bangunan lama dijadikan cagar budaya. Tempat ini karena dulu pernah disinggahin si Pitung, ya dijadikanlah cagar budaya rumah si Pitung. Tapi si Pitungnya nggak pernah tinggal di sini, maksudnya gitu. Nggak ada yang tahu juga sekarang si Pitung itu tinggalnya di mana. Kita masuk ke dalam ya Mas. Ya, oke. Jadi teman-teman, kisah si Pitung ini sendiri ya sangat menarik. Sebenarnya dia ada darah Sunda ya dari namanya. Siapa nama aslinya Mas? Raden Muhammad Niti Kusuma. Niti Ada Kusuma. Bantennya, Banten ya, orang Banten ya. Ahmad Niti Kusuma ya, Raden ya. Nah, terus dia ada dikisahkan dia di umur saat usia remaja gitu,
orang tuanya itu ternaknya diambil paksa sama Belanda dan sama orang Tionghoa saat itu, dan udah gitu diminta dipaksa untuk bayar pajak juga, udah udah ternaknya diambil terus juga dimintain pajak paksa. Jadi dia kesel sekali waktu itu si pitung ini ya, dan akhirnya dia kayak dendam gitu sama orang kaya, dan dia pingin balas dendam, dan cara balas dendamnya adalah merampok rumah orang-orang kaya, tapi kemudian dibagi-bagi ke orang miskin, teman-teman. Jadi kayak Robin Hood ya. Ya, kayak kisah Robin Hood. Kalau Robin Hood itu dari Inggris, kita juga punya kisah jawara yang kayak Robin Hood ya. Nah, kalau pengunjung itu disaranin kalau mau naik ke atas itu alas kakinya dilepas dulu ya teman-teman. Iya, kita lepas. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya apakah ini pitungnya dulu tinggal di sini? Enggak, ternyata ini memang rumah si sahabatnya ya. Perkumpulan dari 7 orang apa ya? Apa benar? Oh, si pitung sebenarnya adalah dari PIS. Nanti saya coba tanya ya. Perkumpulan dari 7 orang. Halo, selamat bergabung Mas Ismi, Mas Mbak Kak Agnes nih. Pertama ada yang nanya, apa benar si pitung itu adalah anggota dari perkumpulan 7 orang? Pernah dengar nggak? Itu pernah dengar, karena yang ngebahas itu ada di buku Pituan Pitulung, dan ini yang bukunya yang saya pegang. Ini Pitulung. Jadi benar yang Mas tanyain itu, atau Mbaknya yang nanyain itu, cerita itu diambil dari buku ini, dan buku ininya diambil dari kitab Al-Fatawi, Mbak. Kitab Al-Fatawi itu kitab yang isinya itu Arab Melayu. Jadi bahasa Indonesia tapi tulisannya Arab. Pegon, dibilangnya tulisan Pegon. Iya, betul. Bahasa Arab Pegon. Jadi di situ dibilang kalau pitung itu anggota dari perkumpulan 7 orang itu. Iya, 7 orang jagoan gitu 7 ya. 7 orang jagoan, muridnya itu kayak yang dari Tanah Abang. Yang salah satu bukunya ini itu ngejelasin itu ada 7 orang itu yang murid-murid santri-santri inti, Mbak. Oke. Jadi murid-murid santri sebenarnya ya, si pitung dan teman-temannya ya. Iya ya. Jadi tadi kan dari kisahnya pitung itu dari dia remaja terus dia dendam ya. Jadi salah satunya buku ini itu ngilangin mitos-mitos yang katanya pitung itu kan katanya kuburannya ada 7. Bukannya ada 7, emang ada 7 orang gitu. Yang gitu. katanya pitung itu matinya nggak bisa dipotong-potong karena mempunyai ilmu rawa rontek. Buku ini nih melawan yang pikiran-pikiran seperti itu. Gitu. Jadi buku karya siapa ini, Mas? Oke. Karya Muhammad Mas Iwan Mahmud Al-Fattah. Oke, jadi sebenarnya nggak ini ya, bukan 7 bukan 7 tempat sih makamnya pitung ya. Iya, karena itu 7 orang ya. Oke, ini ruangan. Oke, kita sekarang masuk ya. Nah, ini rumah ya. Ini memang gaya khas rumah panggung Sulawesi ya, teman-teman. Jadi ini rumahnya sebenarnya rumah panggungnya besar ya. Mungkin zaman dulu yang punya rumah panggung kayak gini ya orang kaya memang ya. Kalau yang teman-teman lihat alasnya itu nanti di dalam itu ada yang beda-beda, itu yang diganti, karena digantinya pakai kayu jati, karena rumah pitung ini terbuat dari kayu ulin, teman-teman. Kayu ulin itu salah satu kayu yang udah langka, yang setahu saya udah nggak boleh keluar dari Kalimantan. Nah, di dalam nanti ada beberapa lah alas yang diganti pakai kayu jati. Oke, jadi ini rumahnya ya. Rumahnya ternyata kayunya nggak semuanya asli ya. Jadi ada beberapa yang diganti. Ada beberapa. Nah, jadi dulu si pitung itu sering kesini ya untuk bersembunyi mungkin ya, karena tempatnya jauh ya teman-teman ya. Tempatnya jauh dari kota Batavia kan, dulu kan pusat pemerintahan orang Belanda di kota Batavia ya. Wah, dulu kebayang kalau kesini kan nggak harus naik sampan membelah hutan mungkin ya, karena dulu banyak rawa-rawa hutan mungkin ya, hutan rawa gitu ya. Ya, kalau ini sih sekarang tempatnya rumah lapang, rumah kosong, tapi kita juga bisa belajar tentang kisah si pitung teman-teman. Apalagi ada mau ke ruangan mana nih, Mas? Kita lihat di area kamar dulu. Oke, area kamarnya. Ini kamarnya apa, Kamar Mas? ini sebenarnya pengunjung itu dilarang masuk
Kalau teman-teman nanya kenapa dilarang masuk, nah karena alasannya rumah-rumah tempat tidurnya ini nih udah umurnya udah cukup lama. Jadi Udah hampir emang karena 200 kita takut, tahun ya. karena kita takut ini aja rusak aja. Oke. Jadi nggak ada tuh kalau yang karena horor karena nggak apa gitu. Oh gitu. Ada Ya juga ya kan ya. yang Ya. nyambung-nyambungin gitu mbak. Tapi Ya, emang ya. nggak boleh itu emang karena itu aja sih Ya, kita ngejaganya. karena kita kalau pengunjung suka iseng ya, nanti masuk-masuk ke kamar duduk-duduk lah situ di apalagi depan anak kecil, ya. udah loncat lah, Iya. lupa. Jadi bukan karena ada sosok yang suka muncul tuh, lihat ada sosok yang muncul tuh, lihat teman-teman di kaca, lihat nggak? Sosoknya cakep banget loh di kaca, kelihatan nggak? Siluet dari si guide-nya. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Saya sedang melaporkan dari rumah si Pitung ya. Rumah si Pitung di Marunda yang ternyata nggak pernah ditinggali si Pitung ya, hanya untuk bersinggah ya, hanya untuk singgah dan hanya untuk ngumpet sebenarnya di sini si Pitung. Terus ada ruangan apa lagi Mas di Ini sini? ruang makan. Ruang Haji Pak. Safiuddin. Oke, jadi ini ruang makannya Haji Safiuddin. Jadi si Pitungnya memang nggak mati nggak dimakamin di sini juga ya Mas ya? Ada makanan di sini juga. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Nih, jadi nih ya, ini ada cerita, ada apa namanya kayak kesimpulan lah, kesimpulan sejarah tentang si Pitung. Jadi memang kalau di sini dikisahkan si Pitung itu memang dia bikin repot lah ya, dia keberadaan dia tuh bikin repot Belanda gitu ya, sampai dia dikejar-kejar selama 8 tahun gitu ya. Sampai bahkan ada ada instruksi dari kepala polisi Batavia untuk memenggal kepala Pitung ya buat siapapun yang menemukan ya. Jadi dia sangat dicari-cari ya, dia waktu itu ya jawara yang sangat dicari-cari, most wanted kayaknya ya gitu ya. Nah terus kan ada 2 versi teman-teman yang bilang Pitung itu hanya bohong-bohongan ya, hanya legenda aja. Tapi ada juga yang bilang Pitung itu memang beneran ada ya. Jadi kisah Pitung tuh memang sesungguhnya ada. Nah, jadi kalau yang versi kedua itu dikuatkan dengan waktu itu ada koran Belanda ya, ada potongan koran Belanda, artikel yang menyebutkan si Pitung ditangkap ya. Iya betul. Iya. Dan Pitung itu artikel itu ada di buku ini teman-teman, ada di buku Pitung Pituan Pitulung. Artikelnya ada ya. Oh ini dia. Kalau ini ceritanya buku ini semua diambil dari kitab ini, contoh kitab Fatawinya. Kalau ini koran Belanda yang menyebutin bahwa Pitung udah ditangkap waktu itu. Oh ini koran Belanda ya, ini yang menyebutkan orang Belanda yang bilang ya, pemerintah Belanda yang ini ya kayak mengumumkan gitu ya, Pitung sudah ditangkap. Jadi kalau kita bilang Pitung nggak ada, tapi buktinya ada, dibilang ada, tapi kita nggak punya bukti apa-apa. Kita juga makamnya pun nggak tahu. Nggak ada makamnya, nggak ada fotonya ya. Fotonya, iya. Keluarganya pun kita nggak tahu. Iya. Karena saya ada alasannya juga sih mbak, kenapa sampai sekarang isinya nggak ini. Kenapa? Karena waktu zaman hidupnya si Pitung aja itu, keluarganya pun nggak ada yang berani yang ngaku-ngaku Pitung, karena kalau dikejar-kejar. Kena juga sama pihak Belanda gitu. Oh gitu ya benar ya, karena dia orang yang sangat dicari-cari. Jadi orang juga waktu itu takut ya mau ngaku kenal sama dia ya. Ngaku-ngaku gitu. Nggak ada yang berani pada zaman itu. Oh iya patut dimaklumi ya. Tapi teman-teman kalau pingin tahu gambaran Pitung yang mengena di benak masyarakat Indonesia ya, mungkin teman-teman dulu Pitung pernah diperankan berapa kali difilmkan ya. Yang paling terkenal tuh di Ki Zulkarnain. Ya. Ada Google Mas, bisa dikasih lihat nggak itu? Coba di handphone. Ya, coba. Ada. Ini ruangan untuk permainan zaman dulu teman-teman. Ada coklat, ada rebana, ada ini tehian, alat musik yang digesek. Sama ini buat pentungan bambu nih zaman dulu. Oh iya. Oke. Ya tadi ada yang bertanya bukunya karangan siapa tuh Mas? Bukunya ini? Bukunya itu karangan Iwan Mahmud Al-Fattah. Oke. Kalau nggak salah beliau itu sejarawan dari lulusan At-Tahiriyah, Kampung Melayu. Iya. Oke. Coba di close upin lagi. Ya nanti bisa dicari mungkin di perpustakaan DKI ada ya ini ya, Pituan ini ya. Oke, cekrek. Nah, ya. Oke. Nah, kalau menurut banyak versi ya, jadi Pitung itu kan dikisahkan tinggi terus badannya tegap gitu ya.
ya, apa namanya, divisualisasikan oleh Diki Zulkarnain di film itu sangat pas banget ya. Saya juga ingat lagi kecil tuh dulu nonton si Diki Zulkarnain bermain sebagai pitung. Nah, silakan di Google aja ya teman-teman ya, nanti Saya kalau mau cerita sedikit tentang film yang Diki Zulkarnain itu, Mbak. Ya, Film yang diperani oleh Diki Zulkarnain itu sebenarnya itu sutradaranya pun mengakui bahwa cerita itu tuh diambil dari khayalannya dia. Jadi emang bukan, itu hanya film untuk jualan, bukan cerita dokumenter gitu. Oke. Jadi dia pun mengakui kalau itu sebenarnya dari khayalan dia. Jadi emang ceritanya sebenarnya nggak seperti itu. Jadi yang benar seperti apa, Mas? Ada dua versi, saya nggak tahu yang mana yang benar, tapi saya cuma mau ngejelasin. Ada versi yang melawan cerita tentang pitung itu di buku ini. Oke. Ya, jadi sejarah itu sebenarnya banyak versi ya teman-teman ya. Tergantung siapa yang menceritakannya sih. Ya, oke, kira-kira jadi kalau kita ke sini ya teman-teman, sebenarnya kalau kita mau kayak napak tilas pitung ya, bukan hanya rumah ini saja sebenarnya ya, karena di dekat sini juga ada Pantai Marunda teman-teman. Terus juga ada Masjid Al-Alam, itu juga salah satu masjid tertua di Jakarta teman-teman. Masjidnya masih kayu semuanya. Dan itu dijuluki juga Masjid Si Pitung karena Pitung dulu bersembunyi juga di sana. Jadi kalau datang jauh-jauh ke sini kan, karena memang jauh ya Marunda ya, tenang aja, nggak cuma satu tempat ini aja yang teman-teman bisa lihat. Ada rumah Si Pitung, ada Pantai Marunda, lalu ada Masjid Al-Alam atau Masjid Si Pitung gitu. Nah, terus kalau Sabtu Minggu kan tadi juga banyak pertunjukan ya di sini ya. Sekarang udah mulai lagi belum Mas pertunjukannya? Udah mulai. Jadi pertunjukan itu tergantung kebijakan Pemda DKI. Kalau misalkan lagi ditutup, tutup semua gitu. Gitu. Kalau misalkan udah dibolehin buka, kita buka gitu. Oke. Ya. Oke, teman-teman selamat bergabung yang baru join ya. Tapi saya sudah mau selesai nih. Sudah 30 menit sebenarnya. Ya, itu saja teman-teman ya. Demikian ya cerita dari rumah Si Pitung. Rumah yang sangat menarik sekali dan ternyata tidak pernah dihuni langsung oleh pitungnya. Dan juga kisah tentang si Pitung jagoan Betawi yang dijuluki sebagai Robin Hood ya. Itu rumahnya terbuat dari kayu, benar dari kayu. Ini kayunya kayu ulin. Kayu ulin teman-teman. Ya, dari kayu ulin ya. Ini punyanya si saudagar bernamanya Haji Safiuddin, dan itu dulu sahabatnya si Pitung. Yang sebenarnya dulu si Pitung ini kesini bersembunyi, bukan pernah tinggal di sini. Dia cuma numpang singgah ya karena dikejar-kejar sama Belanda. Nah, kalau teman-teman mau ngebayangin ya, kalau lokasi ini zaman dulu ya, itu rawa. Ya, ini rawanya masih ada tuh sisanya tapi udah bersih ya. Saya ingat dulu lagi kecil, kalau kesini tuh aksesnya susah sekali ya, karena rawa-rawa banget. Tapi kalau sekarang teman-teman mau kesini sudah gampang. Ini aksesnya paling dekat dengan tol Jor ya. Jadi keluarnya dari pintu tol Cakung udah deket banget nih, nanti tinggal kesini. Tiketnya murah saja, hanya 5.000. Ya, oke. Nah, ini karena dia rumah saudagar orang Bugis ya. Jadi orang Bugis kan terkenal dia juga jago berlayar ya. Ada perahunya juga tuh di belakang. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Apalagi Mas, ada yang mau sampaikan ke teman-teman nih mengenai rumah Si Pitung ini? Ya, tapi sekarang udah bisa dikunjungi ya? Udah bisa dikunjungi. Udah bisa dikunjungi ya, kita bisa berkunjung ya tiap hari ya, kecuali hari Senin teman-teman. Semua museum di Jakarta tutup. Iya. Nanti teman-teman kalau mau wisata alternatif teman-teman di Jakarta, nggak cuma di mall ya, bisa juga jalan-jalan ke Marunda sini ya. Bisa lihat rumah Pitung, Masjid Si Pitung, Pantai Marunda, atau mungkin bisa ikutan turnya bareng Wisata Kreatif Jakarta ya. Ada banyak agenda seru ya yang sering kita bikin ya. Nah, teman-teman, ini adalah rangkaian dari tur virtual menjelang ulang tahun Wisata Kreatif Jakarta ke-5 tahun ya. Nanti puncaknya hari Minggu sore dan akan dilakukan melalui Zoom. Kita akan ada virtual party. Teman-teman boleh semuanya ikut, semuanya diundang ya. Silakan gabung ya. Nanti ada informasinya di feed ya. Ada banyak door prize juga. Gitu ya. Nanti jangan lupa ikut ya.
jam bukanya tempat ini, jam buka dari jam berapa Mas? Sekarang dari jam 9 sampai jam 3 sore, Mbak. Oke, jam 9 sampai jam 3 sore, sama seperti museum-museum kebanyakan di Jakarta tempatnya ya. Nanti sore teman-teman, saya juga masih ada satu tur virtual terakhir dalam rangkaian tur virtual ulang tahun WKJ. Nanti sore saya akan ngajak teman-teman jalan-jalan ngelihat kampung nelayan Cilincing yang juga nggak kalah eksotisnya ya. Nanti saya akan ajak teman-teman lihat pelabuhan Cilincing yang benar-benar masih tradisional sekali. Jam 4 ya teman-teman ya. Nanti stay tune lagi. Halo Mbak Lisa baru bergabung, saya sudah mau selesai. Ya, gimana nih, ada pertanyaan lagi teman-teman? Gimana kira-kira dari jalan-jalannya kali ini, tertarik nggak nih mau ke rumah si Pitung? Gimana? Tertarik ya? Oke, kalau gitu saya pamit ya teman-teman. Mungkin bisa kasih love buat pemandu kita Mas Tama ya. Kita pamit dulu. Kasih reaction, kasih love-nya buat Mas Tama. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Ya, baru bergabung Mbak Ungki. Saya udah mau selesai dari rumah si Pitung. Nanti ikut lagi yang sore ya. Sore saya akan ada jam 4 akan bawa jalan-jalan lagi dari kampung nelayan Cilincing. Tuh ada banyak lope-lope. Terima kasih teman-teman ya, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu lagi. Bye bye.